Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'dah. Surah At-Talaq, surat yang ke 96 diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Madinah. Turunnya setelah Al-Insan, sebelum Al-Bayyinah. Al-Insan, setelahnya turun surah At-Talaq, setelah At-Talaq turun surah Al-Bayyinah. Dari sisi urutan turunnya surat, ulama sepakat surah ini Madaniyah, masuk kategori surah yang turun setelah hijrah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang terkenal dengan kemampuan tafsirnya, beliau mengatakan surah ini adalah surah An-Nisa Sughra. Surah An-Nisa Sughra. Kalau An-Nisa Kubro yang setelah Ali Imran, yang namanya memang An-Nisa, ini juga An-Nisa harusnya, karena kandungannya tentang perempuan, perlindungan perempuan. Jadi rahimakumullah, kalau ingin tahu, kata ulama tafsir, sejauh apa keseriusan Islam membela kepentingan perempuan, maka pelajari, pahami surah An-Nisa dan surah At-Talaq. Udah nggak ada lawan. Mau dibandingkan dengan keyakinan manapun, konsep manapun, ini jauh lebih hebat, jauh melampaui teori emansipasi wanita. Nah, kita akan lihat. Harus cepat karena satu surat, satu pertemuan. Surah ke-65 ayat 1. Ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Boleh talak. Orang enggak suka mau ngapain lagi? Iya kan? Jadi enggak usahlah sok-sokan cinta mati apa itu. Dulu sahabat begitu. Sahabiah malah datang ke Nabi Rasulullah, ceraikan aku dengan suamiku. Enggak ada lagi hal yang engkau cintai dari suamimu. Apa kata si sahabiah? Enggak ada Rasulullah. Aku kalau lihat dia yang ada benci. Diceraikan. Ya, hati-hati rekan-rekan, tiba-tiba istri kita begitu, ya kan? Kenapa? Karena kehidupan keluarga itu tujuannya menyempurnakan agama, agar sholat khusyuk, bisa fokus beribadah, bisa mendidik anak dengan baik, akhlak terperbaiki. Jadi dia bukan tentang merawat cinta nggak jelas. Maka dari itu, bagi yang belum nikah, pastikan calonnya memenuhi 4 kriteria dari Nabi itu. Jangan sembarang nikah. Nomor satunya harus cantik. Kalau kata teman saya, harus bersyahwat. Jangan sampai ngelihat perempuan mikirnya pengen ngajak ngopi. Enggak. Istri itu untuk disyahwati. Kelas. Nah, di sini di ayat pertama ini boleh talak. Bukan enggak boleh, enggak soal. Silahkan. Kalau memang agama tidak lagi terlindungi. Tapi perhatikan timingnya. Jangan talak kalau dia dalam keadaan haid. Ya, jangan talak kalau dia dalam keadaan tidak suci. Tidak suci itu maksudnya apa? Rahimnya nggak bersih, ya, sedang nifas atau baru melakukan hubungan suami istri. Maka ulama biasanya membagi talak timing dari sisi waktu ke dalam 2 jenis talak. Talak sunnah dan talak bid'ah. Nah Bapak dengerin baik-baik, jangan nanti talak sunnah ini waktu terbaik untuk talak, pulang langsung talak, jangan. Maksudnya kalau terpaksa sekali tolak,
maka pilih waktu talak sunnah. Kapan itu? Setelah haid, langsung sebelum digauli, setelah haid. Atau yang kedua, talak sunnah kapan? Kalau istri lagi hamil, jelas hamilnya, bukan ngada-ngada. Pulang dari dokter, kata dokter, Pak, istri bapak hamil. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah Pak? Senang dapat anak? Bukan, saya udah lama mau talak. Sekejam itu tuh suami begitu ya. Tapi itu timing terbaik. Kenapa? Pas statusnya jelas. Ditalak belum digauli, kan kalau udah haid itu kan bersih rahimnya kan. Nah setelah haid belum disentuh baru diucapkan talak. Jangan lagi haid ditalak. Selesai haid belum disentuh ucapkan talak. Atau lagi hamil, ketahuan hamil nih, jangan hanya tes pack aja, dibawa ke dokter, cek semua, oh iya ada janin di dalamnya, fix, berarti dia sedang mengandung anak suaminya, baru ucapkan talak. Keren ya Islam rahimakumullah. Nah yang digugat oleh orientalis biasanya yang mana nih? Yang kedua ini. Kok bisa? Bukannya harus ditunda dulu sampai melahirkan anak? Enggak gitulah, kelamaan nundanya, dia udah sebel nih sama istrinya. Kalau itu bulan pertama berarti nunggu 9 bulan, nunggu lagi nifas berapa lama bapak-bapak? 40 hari ya. Lah berarti nambah sebulan lagi, total 11 bulan. 11 bulan hidup dalam neraka. Lah bagaimana kalau dia mati ketika istrinya sedang hamil? Sholat nggak khusyuk, semua nggak khusyuk, jadi nggak sholat. Tamam? Itu perlu kita pahami dengan baik. Nah, la tukhrijuhunna min buyutihin, jangan diusir kalau masih talak satu, kalau masih talak kedua, jangan langsung diusir aja keluar dari rumah, ya nggak bisa gitulah. Hak perempuan, hak istri. Jadi boleh saja diucapkan talak, tapi karena talak satu dia nggak langsung boleh diusir. Hanya kan nggak boleh digauli kan? Ya udah masuk masa iddah. Sampai nanti dia membatalkannya dengan digauli istrinya. Itu di kesempatan yang lain. Fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'ruf au fariquhunna bima'ruf. Oh, talak satu, pengen batalkan, ya batalkan dengan cara baik-baik, jangan diancam. Ya udah batal talak satu, kita ngumpul lagi, tapi awas lo ya. Itu nggak ma'ruf namanya, ya kan? Ma'rufnya itu apa artinya? Khilaf, kata suaminya, saya khilaf kemarin, maaf ya, cinta lagi, berkumpul lagi, selesai lagi masalahnya, ya kan? Ya, jangan pakai ancam-ancam. Atau berpisahlah dengan cara yang baik. Jadi hati-hati dengan mengatakan talak itu boleh dan kemudian caranya juga boleh seenaknya lah. Caranya harus dengan cara yang ma'ruf. Nah, ulama diantaranya menjelaskan nggak boleh kemudian saling bongkar aib ke orang. Talak-talak aja, nggak kemudian kan jadi tahu nih, suami jadi tahu aib istri, istri jadi tahu aib suami, diumbar ke orang-orang. Itu bukan ma'ruf namanya. Jadi tahan lisan, jangan ceritakan aib kepada orang lain, dan harus ada saksi yang menyaksikan. Khalas? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa kepada Allah pasti ada jalan keluar. Allah sedang menyampaikan apa? Bahwa talak itu harus dasarnya ketakwaan. Kata si istri apa? Ini misalnya pengajuannya dari istri ke hakim kan, ke KUA. Kenapa Pak, Bu, kenapa? Nggak bisa lagi Pak KUA, suami saya nggak sholat. Tapi tidak soal didakwahi, nggak bisa, saya tergoda untuk nggak sholat juga. Anak-anak nggak ada yang sholat, saya nggak khusyuk. Udah saya mencoba bertahan tapi nggak berhasil. Nah, suami juga boleh begitu. Nggak bisa lagi Pak KUA, ini istri saya suruh tutup aurat, nggak mau terus. Padahal saya ajak dengan segala cara, nggak pernah saya bentak, nggak pernah saya sakiti. Saya sayangi dia, saya cintai dia setulusnya, sebaik-baiknya. Jadi dasarnya takwa. Sehingga biasanya pertanyaannya kepada kita yang tiba-tiba dirasuki setan ingin talak istri itu, pertanyaannya adalah alasan ketakwaan apa sehingga saya memilih untuk menalak istri. Nah, itu alasannya. Keren ya, rahimakumullah. Alasan ketakwaan apa? Jangan cari-cari alasan lain. Ini kan, kenapa ditalak? Udah penyok nih istri, udah nggak cantik lagi. Jangan gitulah. Itu bukan masalah ketakwaan. Berikutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang ia enggak duga. Wa may tawakkalallaha fa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi kalau alasannya ketakwaan, Allah pasti akan beri rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga sebelumnya. Nah, sekarang kembali lagi ke tentang perempuan. Ayat 4. Wallahi ya'isna minal mahid min nisa'i. Menopause.
Bagaimana perlakuannya? Berapa lama iddahnya? Juga ada iddah 3 bulan. Kalau hamil sampai melahirkan. Nah, ulama beda pendapat. Berarti melahirkan nifas langsung boleh nikah? Jangan tunggu dulu lah. Masa nifas langsung nikah? Walaupun ada yang mengatakan, misalnya saya pernah ilustrasikan di mana ya? Ini bawa, mohon maaf ya, ilustrasi saja ini. Semoga nggak terjadi. Si suami menalak istrinya jam 8 pagi. Jam 9 pagi si istri mules, dibawa ke rumah sakit bersalin, melahirkan. Selesai melahirkan jam berapa? 10, jam 8 ditalak, jam 9 melahirkan, jam 10 proses bersalin selesai, jam 11 udah bisa nikah lagi. Udah bersih rahimnya, kan anaknya udah lahir. Jadi khusus untuk wanita hamil tidak perlu masa iddahnya ditambah. Melahirkan tambah 4 bulan, kasihan lah anak orang, kali dia mau nikah mau gimana, ya kan? Dan itu antum tinggal baca saja dalam sejarah debat antara Umar bin Khattab dengan Ali bin Abi Thalib, kejadian masa Nabi SAW. Ya, jadi suaminya meninggal, istrinya, jadi bukan ditalak. Kalau kasus di Quran adalah talak. Di Quran nggak ada satu ayat pun membahas tentang kasus suaminya meninggal. Kejadian zaman Nabi, suaminya meninggal, bukan talak. Suaminya meninggal, terus istrinya tetap harus iddah kan? Berapa lama iddahnya? Hanya sampai melahirkan. Jadi tadi ditalak, beberapa waktu kemudian melahirkan, beberapa saat kemudian boleh nikah lagi. Walaupun sebagian besar ulama mengatakan tunggulah sampai minimal selesai nifas, gitu kan. Kita lanjut, rahimakumullah. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Lagi-lagi tentang takwa. Kalau bertakwa, Allah ampuni kesalahan-kesalahannya dan Allah muliakan, Allah tambahkan pahalanya. Jadi talak boleh, lakukan dengan kemuliaan. Proses komunikasi itu nggak boleh ada hujatan, nggak boleh ada kemarahan, nggak boleh ada umbar aib sama sekali. Si suami tetap harus bertanggung jawab penuh. Dan kemudian jangan lupa, alasan talak yang bisa diterima oleh syariat hanya alasan ketakwaan. Harusnya seperti itu. Rahimakumullah. Nah tadi ada pertanyaan, harusnya nanya nih. Tadi kan katanya ada sahabiah minta oleh Nabi SAW diceraikan dari suaminya. Alasannya dia nggak sanggup lagi lihat wajah suaminya. Itu alasan ketakwaan nggak, Bapak? Kan itu alasan kecantikan, itu alasan ketakwaan. Kenapa? Karena perempuan harus sepenuhnya mencintai hanya suaminya satu. Nah bayangkan dia tiap kali lihat wajah suaminya muntah misalnya atau mual, gimana dia caranya mencintai suaminya? Kan nggak boleh main-main sama suami. Walau kana 'ala tanur, gitu kan kata Nabi. Kalau dipanggil sama suamimu, datangi temui ia walaupun engkau sedang sibuk masak. Kalau laki-laki, ya, dia kan nggak mesti harus cuma satu kan. Nah, jangan, maka baiknya dia janganlah pakai alasan kecantikan, karena waktu dia pilih pertama dulu kan udah dikasih tahu sama Nabi, pilih yang cantik. Mana ada orang pilih cantik awalnya tiba-tiba berubah jadi jelek, kan nggak mungkin. Rahimakumullah. Tamam ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Kita lanjut. Walladzina kafaru, kemana tadi? Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Masya Allah, jangan dizalimi, termasuk dalam hal soal tempat tinggal. Maka di beberapa negara Islam hari ini, orang kalau belum mau nikah nih, kita pengen nikah kan daftar KUA. Nah, di antara syarat yang harus dilampirkan surat bukti kepemilikan rumah atas nama calon istri. Masya Allah. Ini mau akad nikah nih, daftar kan KUA, mana surat bukti kepemilikan apartemen kalau di sana atas nama calon istri. Biar apa? Ayat ini bisa terlaksana. Askinuhunna, mereka berhak dapat sakan, tempat tinggal. Jangan sampai begitu dicerai terus di kemana dong? Terlantar. Oh, nggak bisa. Itu kenapa di sana itu nikahnya jadi mahal sekali, dan itu di luar mahar. Jadi rumah yang diberikan itu di luar mahar, hanya sebagai bentuk tanggung jawab. Wala tudarruhunna litudayyiqu alaihinna, jangan dimudaratkan apapun bentuk kemudaratan. Dia nggak boleh si perempuan itu jadi sempit hidupnya, jadi tersiksa hidupnya. Coba lihat, luar biasa perhatian Al-Quran terhadap perempuan. Kelas, terus
Al-Quran ayat ini berbicara sedikit tentang bagaimana kalau punya anak, bagaimana dengan bayi, maka boleh. Kalau ibunya nggak mau menyusui, maka cari perempuan lain yang siap untuk menyusui, persis sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi dengan catatan rahimakumullah, kita kan belajar agama itu nggak boleh secara parsial, bapak-bapak ya. Belajar agama itu utuh, inisiasi dini, ASI, clear sekali. Dalam Islam, Al-Quran, hadis menganjurkan agar anak-anak kita, bayi yang baru lahir itu dapat inisiasi dini, ASI pertama yang keluar dari si ibu. Maka bukan buru-buru nyari susu kaleng ya. Jadi istri harus disiapkan dengan mental Qur'ani, bahwa dia siap, sebagaimana siap melayani suaminya, siap mengandung anaknya, siap pula memberikan ASI terbaik untuk anaknya. Rahimakumullah. Itu jangan dilewatkan. Namun ada kondisi extraordinary, istri sakit atau kesehatannya bermasalah, maka suami wajib menanggung biaya agar anak tetap bisa mendapatkan susu yang layak. Kelas, rahimakumullah. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Masya Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dzu sa'atin min sa'atih. Nah, perhatikan. Pak, nggak boleh ada kesenjangan, apalagi kesenjangan itu sampai kasat mata, antara keadaan penampilan suami dengan keadaan dan penampilan istri. Clear ya? Enggak juga, enggak tepat. Istri Masya Allah busananya mahal-mahal, tasnya mahal-mahal, gayanya keren, suaminya kasihan kayak gelandangan. Itu enggak tepat. Sebaliknya juga tidak tepat. Suaminya Masya Allah, istrinya enggak kurus. Harusnya setara. Du sa'atin min sa'atih. Tapi enggak ada yang terpaksa. Hidup sesuai dengan kemampuan suami, itu yang paling tepat. Nah, Bapak, mohon maaf, ini mungkin jarang disampaikan. Kan nggak menutup kemungkinan istri kerja, berpenghasilan, mampu sekali. Nah, dia harus dibacakan ayat ini agar dia menyesuaikan dengan keadaan suaminya. Jangan sampai jomplang, ada kesenjangan yang luar biasa. Orang ngeliat, ya Allah, wajar orang suaminya buruh biasa, juga istrinya direktur, ya nggak gitulah. Harusnya ada pengertian sehingga pasangan itu terlihat benar-benar sebagai pasangan yang serasi, agar keluarga itu selalu terjaga. Nah, termasuk ayat ini maknanya untuk mereka yang sudah ditalak, tetap ada tanggung jawab. Ulama sepakat soal anak. Tadi kan boleh talak, bahkan talak sunnah jika istri sedang hamil. Anak-anak siapa? Ya tetap anak yang talak dong. Iya kan? Iya. Maka dia harus bertanggung jawab terhadap anak. Itu tanggung jawab penuh, tanggung jawab ayah terhadap anak, nggak bisa terputus. Walaupun si ibu si anak dibawa ibunya, full tanggung jawabnya. Bagaimana dengan tanggung jawab terhadap si ibu? Ulama beda pendapat. Kalau merujuk kepada ayat, tetap bertanggung jawab selama si ibu ngurusi anak. Kapan baru tidak bertanggung jawab lagi? Kalau si ibu sudah tidak ngurusi anak lagi. Jadi anak-anak yang dia dapat dari suaminya yang menceraikannya nggak lagi diurus oleh si ibu itu, maka baru suami itu nggak lagi berkewajiban untuk biayai mantan istrinya. Selama si istri masih mengurusi anak-anak dari suaminya, maka ia tetap harus mendapatkan nafkah dari suaminya. Ada lagi pendapat, walaupun ini nggak populer, hanya terputus jika si mantan istri sudah nikah lagi. Selama belum nikah lagi maka tidak terputus. Tapi pendapat ini nggak populer. Jadi kalau si mantan istri itu tidak lagi ngurusi satupun anak dari suaminya yang dulu, maka ia tidak lagi harus dinafkahi oleh mantan suaminya. Berikutnya, rahimakumullah, wa ka'ayyin min qaryatin, ini tema yang berbeda dari ayat 8 sampai 12 tentang kenapa timbul kekacauan. Jangan lupa Bapak, Quran pakai bahasa kita masih sama kan? Jam 12 sampai 40 benar? Oh bukan 40, sudah habis. Oh ya udah cukup, rahimakumullah, semoga ada manfaatnya buat kita bersama. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang terakhir itu tentang qaryah, qaryah itu desa. Jangan lupa negeri ini desa. Zaman dulu Quran nyebut qaryah itu untuk negeri. Jadi nanti Bapak silakan baca di rumah ayat 8 sampai 12, itu memberikan jawaban sempurna kenapa negara kita masih dalam masalah. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.